Selamat malam pemirsa, dua kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta malam ini akan kembali berhadapan dalam debat pamungkas Pilkada DKI Jakarta yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta. Debat malam ini merupakan kesempatan terakhir bagi para pasangan calon untuk kembali beradu visi misi, konsep dan juga program kerja. Debat akan mengambil tema dari masyarakat untuk Jakarta. Format debat pun dibuat dengan mengakomodasi masyarakat untuk dapat bertanya secara langsung kepada masing-masing paslon terkait dengan gagasan mereka. Dan debat ini merupakan kerjasama antara KPU DKI Jakarta dengan TV nasional di Indonesia, baik TV swasta maupun TV milik pemerintah. Dan untuk membahas debat final Pilkada DKI Jakarta, kami akan menghadirkan sejumlah narasumber di studio Metro TV. Dan bersama saya, Rory Asyari, inilah live event debat final Pilkada DKI Jakarta. Saya akan mengajak Anda untuk langsung bergabung dengan Rifai Pamone dari Hotel Bidakara di Jakarta. Rifai, seperti apa suasana terkini kira-kira 1,5 jam menjelang debat pamungkas ini dimulai? Suasana di depan ballroom debat publik Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Rory, hingga saat ini sudah dipenuhi oleh sejumlah pihak, tidak hanya panitia dari KPU DKI Jakarta, namun juga dari seluruh rekan-rekan media massa baik milik pemerintah dan swasta yang mendukung dan bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung dengan KPU DKI Jakarta untuk melihat bagaimana proses dari debat publik ini berlangsung. Dan kemudian juga para pendukung sebagian besar sudah diperbolehkan untuk masuk ke area ballroom. Dan untuk persiapan dari panitia di sekitaran lokasi ini telah dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat, setidaknya sejak geladi bersih. Dan untuk memantau bagaimana perjalanan dari debat publik kali ini, tentunya yang paling menarik adalah menyimak kehadiran dari dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di putaran kedua. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, kami akan mengulang sedikit bahwa keberadaan dari Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama, masing-masing calon gubernur nomor urut 3 dan juga nomor urut 2 sudah berada di Hotel Bidakara di sekitaran Tower Bidakara tempat debat publik ini berlangsung sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tadi diawali dari kehadiran dari Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama. Mesti tidak tertangkap kamera media, namun dipastikan mereka berada masing-masing di lantai 3 untuk Anies Baswedan dan di lantai 8 Hotel Bidakara untuk Basuki Cahayapurnama. Sementara sang calon wakil gubernur DKI Jakarta masing-masing, kami mulai dari Sandiaga Uno. Tadi kami sempat meliput perjalanan dari Sandiaga Uno sejak dari kediamannya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan dikonfirmasi telah berada di Hotel Bidakara langsung menuju ke lantai 3 tempat calon gubernur pasangannya Anies Baswedan berada. Sementara Jarod Saiful Hidayat, Rory, tadi diinformasikan oleh tim liputan yang menempel keberadaan dari Jarod Saiful Hidayat bahwa baru memulai perjalanannya sekitar pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, dan diperkirakan nanti sebelum kemudian pasangan calon nomor urut 2 dan nomor 3 ini dipersilakan oleh panitia KPU DKI Jakarta menuju ke ballroom debat publik ini sekitar pukul 18 lebih 45 hingga pukul 19 lebih 15 menit, karena di antara rentang waktu itulah kedua pasangan calon ini harus berada di ballroom, dan Jarod Saiful Hidayat diupayakan sudah hadir di Hotel Bidakara sebelum waktu yang ditentukan oleh KPU DKI Jakarta. Rory, Rifai, ini menarik, pada waktu pengambilan nomor urut pihak-pihak kemudian saling melemparkan kesalahan, siapa yang terlambat, siapa yang tidak terlambat. Adakah alasan kenapa mereka 2 jam bahkan lebih begitu sebelum debat sudah ada di Hotel Bidakara? ada beberapa alasan yang kemudian berkembang di sekitaran Hotel Bidakara terkait dengan kehadiran dari Anies Baswedan khususnya dan juga Basuki Cahayapurnama yang masing-masing oleh tim pendukungnya seperti diprediksi memiliki pos tersendiri di beberapa lantai di Hotel Bidakara, yaitu di lantai 3 untuk Anies Baswedan dan juga di lantai 8 dilakukan. Bahkan sebelum pukul 16 waktu Indonesia Barat kami sudah mendengarkan konfirmasi Anies Baswedan terlebih dahulu berada di lantai 3 Hotel Bidakara, sementara Basuki Cahayapurnama pada pukul 16 waktu Indonesia Barat lebih sedikit sudah berada di lantai 8 Hotel Bidakara. Ini memang diantisipasi oleh kedua pendukung dari pasangan calon masing-masing nomor urut 2 dan nomor urut 3 agar seluruh prosesi yang ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta tidak lagi terulang
dengan adanya kesalahan-kesalahan ketepatan waktu yang sudah ditetapkan. Dan kemudian juga untuk masing-masing calon wakil gubernur DKI Jakarta, kami mendapatkan informasi mengapa baru bergerak menuju ke Bidakara sekitar pukul 17, bahkan 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, karena berkonsolidasi dengan sejumlah pendukung. Hal ini terkait dengan pendukung yang memang dihadirkan di ballroom Bidakara, Rory, oleh beberapa calon wakil gubernur menyebutkan usulan kepada KPU DKI, khususnya Sandiaga Uno sempat menyebut agar tidak terlalu banyak pendukung yang diundang di sini. Namun justru faktanya di debat kali ini di putaran kedua, KPU DKI memfasilitasi lebih dari 100, seperti hanya debat ke-1, kedua, dan ketiga. Saat ini ada 120 pendukung masing-masing pasangan calon yang dipersilakan untuk masuk ke dalam ballroom sesuai dengan undangan, dan kemudian nanti totalnya ada sekitar 600 undangan kursi yang sudah disiapkan untuk berbagai pihak, baik dari pasangan calon nomor urut 2, nomor urut 3, dan juga perwakilan masyarakat. Rory, yang menarik dari perwakilan masyarakat yang nanti akan bertanya, memberikan pertanyaan langsung kepada masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di sesi pertama debat publik ini, sudah dikonfirmasi ada sekitar 15 perwakilan, 15 orang, baik itu dari personal dan juga dari kelompok masyarakat yang dari segi prasyarat netralitasnya sudah ditelisik lebih dalam oleh KPU DKI Jakarta dan dipilih untuk menyampaikan pernyataan sesuai dengan tema dari debat kali ini, yaitu tentang kesenjangan, keadilan sosial, penegakan hukum, kemudian juga tentang bonus demografi, dengan subtema di dalamnya adalah masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah transportasi, perumahan, pelayanan publik, dan juga permasalahan ekonomi kecil seperti UMKM dan juga pedagang yang berada di sekitar DKI Jakarta. Rory? Ini menarik, berarti ada 15 anggota masyarakat yang nantinya akan diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada kedua pasangan calon. Saya akan sekarang ke Jessica Powor yang berada di lobi dari Hotel Bidakara. Jess, seperti apa suasana terkini di sana? Ya, Rory, 1,5 jam menuju debat final Pilgub DKI Jakarta putaran kedua, sudah terlihat masing-masing pendukung pasangan calon mulai berdatangan ke area Bidakara Hotel yang menjadi lokasi pelaksanaan debat. Kami memantau tadi memang semenjak sore para pendukung masing-masing pasangan calon sudah mulai berada di lokasi debat, dan perbedaan pada pelaksanaan debat kali ini dengan 3 debat sebelumnya. Jika pada pelaksanaan 3 debat sebelumnya, akses pintu utama untuk menuju Birawa Hall itu ada di lobi depan Birawa Hall, artinya di lobi atas. Namun saat ini akses pintu utama masuk ke dalam area lokasi debat berada di tempat saya berada saat ini, yaitu di lobi bawah. Tadi sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia Barat, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sudah tiba di area Bidakara Hotel, dan saat ini atau tadi tempat masuk melalui pintu lobi yang ada di bawah. Dan informasinya saat ini Sandiaga Uno sudah bersama-sama dengan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di area Bidakara Hotel. Kami masih menantikan kehadiran dari calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, yang menurut informasi dari rekan kami yang mengikuti pergerakan dari Jarod Saiful Hidayat sudah menuju area Bidakara Hotel pada sekitar 17:46 lewat waktu Indonesia bagian Barat, dan Basuki Cahayapurnama sudah terlebih dahulu berada di area Bidakara Hotel. Menarik untuk melihat bagaimana pergerakan dan juga antusiasme maupun euforia masing-masing pendukung. Sudah terlihat bagaimana pendukung masing-masing pasangan calon ini berada bahkan beberapa jam sebelum pelaksanaan debat. Dan di sini ada beberapa kafe dan seperti restoran begitu, Rory, ini dimanfaatkan oleh masing-masing pendukung pasangan calon, dijadikan sebagai tempat untuk base berkumpul begitu. Tadi juga terlihat sejumlah tim sukses dari pasangan calon sudah mulai tiba di lobi bawah ini. Namun informasinya juga ada sejumlah tamu VIP yang sudah masuk ke area Birawa Hall melalui akses yang ada di Hotel Bidakara. Kami masih akan menantikan kedatangan dari calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat untuk tiba dan tentunya masuk melalui akses pintu yang ada di lobi bawah ini. Dan sekedar informasi untuk pengamanan diberlakukan pada pelaksanaan debat kali ini tidak berbeda dengan pelaksanaan debat atau 3 debat sebelumnya, di mana jumlah personil masih sekitar 1.800-an. Ini merupakan personil gabungan dari TNI Polri, dan juga pengamanan tetap dikerahkan secara maksimal. Meskipun pihak penyelenggara yaitu KPU DKI Jakarta kini membatasi jumlah pendukung masing-masing pasangan calon untuk masuk ke dalam area debat. Hanya dibatasi 100 pendukung masing-masing pasangan calon. Namun dipastikan pengamanan akan tetap diperketat dan dioptimalisasikan hingga pelaksanaan debat selesai nanti. Rory.
Jessica Wawar, terima kasih. Sebelumnya Rifai Pamone, keduanya melaporkan langsung dari Hotel Bidakara di Jakarta. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, debat pamungkas Pilkada DKI putaran kedua digelar malam hari ini. Debat ini menjadi laga terakhir dua pasangan calon untuk meraih suara pemilih pada 19 April mendatang. Rabu 12 April 2017, KPU DKI Jakarta menggelar debat pamungkas dua pasangan calon dalam Pilkada DKI. Debat kali ini merupakan kesempatan terakhir pasangan calon untuk memaparkan visi misi dan mengangkat elektabilitas. Debat satu-satunya di putaran kedua mengambil tema dari masyarakat untuk Jakarta. Berbagai penajaman isu sektoral diketengahkan dengan menyoal kesenjangan sosial, penegakan hukum dan bonus demografi. Dari hasil survei Saiful Mujani Research Center, sebanyak 87% warga menilai debat calon sangat penting untuk mengetahui dan menilai program kerja. Selain itu, debat juga mempengaruhi citra pasangan calon. Kemudian kalau tadi, apakah karena ada bunga ayah yang pemilih migrasi itu sebenarnya kalau itu outcome gitu. Outcome-nya, kalau faktornya sendiri, pendorongnya apa? Ya tadi itu sikap terhadap isu yang tidak seburuk pada Desember, kemudian juga keunggulan Ahok dalam debat sebelumnya. Tim sukses kedua pasangan calon menyatakan kesiapan masing-masing pasangan calon untuk menghadapi debat publik di Hotel Bidakara. Saya bilang sama Ahok, sama Jarod, kalau ada pandangan daripada Anies dan Sandi yang kita yakini benar, puji, kasih apresiasi. Kita tidak boleh hanya mengkritik, tidak boleh memberikan meyakini pada diri, tapi kalau benar, katakanlah benar. Dan nanti kalaupun Ahok Jarod terpilih kembali, bisa dipastikan pikiran-pikiran daripada Anies dan Sandi yang positif pasti itu akan diakomodir dalam ke depan. Kami optimis ya, karena Ahok Jarot dan Anies Sandi ya sudah biasa lah berdebat. Tadi saya sampaikan Anies Sandi sudah biasa dia juga berdebat di forum-forum daerah nasional maupun internasional. Jadi tidak ada keraguan, apalagi ketakutan, apalagi hasil survei belakangan ini suaranya naik 4% dari 15 Februari, tentu itu menambah semangat, motivasi, percaya diri. Pada tataran normatif, debat publik berpotensi meningkatkan objektivitas dan kematangan berdemokrasi warga negara. Selain itu, debat juga menjadi salah satu cara efektif untuk menarik suara swing voter atau pemilih galau agar dapat memilih kandidat yang tepat. Tim Liputan Metro TV. Untuk mengetahui bagaimana kemeriahan nonton bareng di kubu Ahok Jarot maupun Anies Sandi, kita akan langsung bergabung dengan Sari Syahrial di Gondang Dia Jakarta dan nantinya dengan Trianisha di Menteng Jakarta. Saya akan ke Sari terlebih dahulu. Sari, seperti apa suasana nonton bareng di Gondang Dia? Sari? Warga DKI Jakarta juga ikut mendukung jalannya debat Pilkada putaran kedua ini dari halaman DPP Partai Nasdem. Dan ini sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat memang sudah terlihat masyarakat mendatangi halaman DPP Partai Nasdem di Jalan RP Suroso, kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat ini. Dan panitia memprediksi akan ada 1.000 pendukung yang akan nonton bareng di halaman DPP Partai Nasdem ini. Dan ini sejak tadi sudah ada acara-acara hiburan dan panitia menyerukan untuk para penonton nanti akan menggunakan tagar putaran 2 menang untuk di media sosial yang akan mereka upload nantinya. Dan nantinya akan ada dialog yang akan dibawakan oleh beberapa narasumber, diantaranya Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah 1 yaitu Muslim Wahid, dan juga dosen komunikasi FISIP UI Ade Armando dan politisi Partai Nasdem Bestari Barus. Nobar debat yang digelar ini dihadiri oleh para pendukung, khususnya untuk pasangan calon nomor urut 2 yaitu Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Dan ini memang sebelumnya pada putaran pertama panitia penyelenggara dari JASMEV yaitu Jakarta Ahok Media Sosial Volunteer
ini sudah menyelenggarakan nonton bareng ini, namun diselenggarakan di rumah Lembang. Namun kali ini berbeda. Nasdem sebagai partai pendukung pasangan calon nomor urut 2 Ahok Jarot menjadi tuan rumah dalam gelaran nobar debat terakhir jelang pencoblosan pada tanggal 19 April 2017 nanti. Jangan depan, Rory. Terima kasih Sari. Sekarang saya akan ke Trianisha. Tria, seheboh apa suasana nonton bareng di Menteng malam hari ini? Rory, saat ini di Posko Cicurug, posko tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini sudah mulai berdatangan para relawan dan juga para anggota tim pemenangan paslon nomor urut 3 yang tidak bisa menyaksikan debat secara langsung di Bidakara, namun mereka bisa menyaksikannya bersama-sama di sini dengan relawan lainnya dan juga anggota tim pemenangan lainnya. Ada satu layar besar yang sudah disiapkan di sini agar mereka ini bisa nonton bareng di sini menyaksikan jalannya debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang hanya digelar satu kali pada putaran kedua kali ini oleh KPU DKI Jakarta. Dan karena debat nanti masih akan dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, maka diprediksi di Posko Cicurug ini baru akan ramai pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun tadi kami juga sempat bertemu dengan atau berbincang dengan beberapa relawan dan juga anggota tim pemenangan mengenai apa harapan mereka untuk debat pada putaran kedua kali ini. Dan mereka mengatakan bahwa berharap agar Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno ini dapat menampilkan yang terbaik pada saat debat, bisa memaparkan program kerja serta visi misinya agar dapat dimengerti oleh masyarakat dan agar dapat meyakinkan masyarakat DKI Jakarta untuk memilih pemimpin yang baru pada periode selanjutnya. Dan nanti juga di sini akan hadir Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Muhammad Taufik yang juga akan bersama-sama menyaksikan atau nonton bareng di sini untuk menyaksikan paslon nomor urut 3 mengikuti debat di Bidakara. Rory. Terima kasih Trianisha. Sebelumnya ada Sari Syahrial melaporkan dari masing-masing arena nonton bareng masing-masing pasangan calon. Terima kasih teman-teman dan pemirsa. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Nanti saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi sekaligus menganalisa terkait dengan debat pamungkas malam hari ini dengan 4 orang narasumber. Ada Profesor Renaud Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi UI. Prof, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Mas Burhanuddin Muhtadi, analis politik. Mas Burhan, selamat malam. Malam. Ada Bang Don Bosco Selamun, jurnalis senior. Grogi Bang. Bang Don, selamat malam. Malam, Rory. Ada juga Yunarto Wijaya, analis politik. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Rory. Kami akan membahasnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di live event final Pilkada DKI Jakarta sesaat lagi.